pasti ada kerugian. Kalau insiden, ada kerugian maupun tidak. Jadi yang bilang, near miss pun itu termasuk insiden. Nah, untuk mencapai zero insiden susah nggak? Pastinya susah, ya. Tapi itu bisa terjadi, bukan mission impossible gitu ya. Tapi mission possible ya yang saya gambarkan di sini. Tapi harus ada 3 teman-teman. Tidak cukup hanya SMK 3 saja, ya. Tapi di SMK 3 itu harus ada yang namanya perubahan perilaku, ya. Kemudian atau beberapa teman-teman di praktisi perusahaan mereka menerapkan yang namanya behavior based safety. Lalu ada istilah kalau saya mengadopsi dari 9001 ya, ada istilah Pokayoke ya. Apa itu Pokayoke? Anti salah. Jadi sistem kita yang kita buat di SMK 3 kalau bisa sistem yang berbasis pencegahan gitu ya. Artinya ya seperti Pokayoke ya teman-teman. Jadi intinya kalau paling gampang naik motor ya, kita starter langsung lampunya nyala. Jadi itu Pokayoke. Jadi kita nggak perlu mengingatkan dulu untuk nyalain lampu gitu ya, baru orang nyalain. Jadi Pokayoke kalau bisa sistem itu diatur sedemikian rupa agar otomatis atau arti salah. Gitu. Nah itulah nanti akan muncul yang namanya budaya K3 gitu ya. Nah bagi teman-teman yang pernah mempelajari sistem K3 modern atau K3 modern, dulu kita mengenal ada teori Henrich ya. Ini yang saya perkenalkan adalah teori K3 yang baru, yaitu tahun 98 dikembangkan oleh Bapak James Reason, teman-teman. Tidak jauh berbeda dengan teori Henrich. Intinya, ketika ada kecelakaan, teman-teman lihat di kolom losses ya. Losses itu adalah kecelakaan atau accident gitu ya, atau PAK. Intinya kalau teman-teman tarik ke belakang sendiri, penyebabnya adalah organizational influence atau sistem manajemen K3 yang tidak oke, gitu ya. Nah, jadi harapan kita ya bagaimanapun untuk mencapai zero incident tadi salah satunya adalah kita terapin SMK 3. Nah, ini secara regulasi, teman-teman kalau membaca di pasal 5 gitu ya, ada 2 istilah teman-teman. Jadi ada beberapa rekan yang mengatakan SMK 3 itu apakah wajib diterapkan gitu ya, atau jawabannya wajib. Tapi kalau ditanya apakah SMK 3 wajib disertifikasi, jawabannya tidak semua perusahaan wajib disertifikasi. Nah, kalau teman-teman lihat penerapannya wajib atau tidak, kita bisa lihat ke pasal 5 teman-teman. Di pasal 5 tentu saja mengatakan bahwa SMK 3 wajib diterapkan kepada karyawan 100 orang, ya, atau lebih, atau kurang dari 100 tapi potensi bahayanya tinggi. Itu yang wajib menerapkan. Tapi yang wajib melakukan penilaian, teman-teman bisa lihat di pasal 16 ayat 2. Jadi jangan salah lihat ya. Jadi di pasal 16 ayat 2 mengatakan bahwa perusahaan yang wajib melakukan penilaian atau audit, jadi istilahnya audit adalah, auditnya SMK 3 adalah melakukan penilaian itu hanya perusahaan yang potensi bahayanya tinggi, gitu ya. Nah, dasar hukum SMK 3, teman-teman, seperti pada umumnya ya, mungkin teman-teman juga sudah banyak yang tahu, berasal dari yang namanya undang-undang. Gitu ya. Karena PP itu dasar harus undang-undang. Di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi, kalau ada yang bilang Undang-Undang 1 tahun 70 itu salah kaprah ya. Jadi, meskipun jiwanya, ruhnya ada di Undang-Undang 1 tahun 70, tapi tetap secara dasar hukumnya ada di Undang-Undang Ketenagakerjaan yang sekarang lagi rame ya teman-teman ya, karena katanya mau direvisi ya. Pasal 86 dan pasal 87 yang mengatakan bahwa semua pekerja itu memiliki hak atas keselamatan dan kesehatan kerja, dan di pasal 87 mengatakan perusahaan wajib menerapkan SMK 3 yang terintegrasi ya. Jadi apa sih terintegrasi? Nanti mungkin Pak Ano bisa jadikan judul training nih. Integrasi, ada yang bilang katanya seperti suami istri ya teman-teman. Dulunya si istri ini waktu masih gadis tidurnya nggak mendengkur katanya. Suaminya udah mendengkur duluan meskipun masih belum menikah. Tapi ketika sudah hidup bersama gitu ya, satu kamar, dua-duanya sama-sama mendengkur gitu ya Pak. Semoga betul ya. Jadi integrasi itu artinya apa? Integrasi itu bagi saya ya artinya ketika kita nggak suka masakan bersantan, tapi kalau di rumah itu demi menghemat masakannya hanya yang bersantan, mau nggak mau kita harus makan itu. Gitu kan? Jadi artinya integrasi itu pasal-pasal yang sama atau klausul yang sama, misalnya di 9001 ada ISO, ada tentang pengendalian dokumen.
di SMK 3 ada pengendalian dokumen. Teman-teman tidak perlu membuat 2 prosedur misalnya tentang pengendalian dokumen, ya. Cukup 1 prosedur tapi di dalamnya mengkaitkan tentang K3 dan juga tentang ISO 9001. Itu secara umum pemahaman di pasal 87. Nah, SMK 3 ini sayangnya teman-teman masuk dalam kategori yang kalau tidak diterapkan sanksinya itu hanya sanksi administratif. Meskipun sanksi administratifnya paling parah adalah dicabut izin perusahaannya. Tapi sepengetahuan saya menjadi praktisi K3 belum pernah ya pengawas memberikan sanksi sampai ke pencabutan izin ya. Ya semoga saja ke depannya akan lebih ketat lagi ya penerapan ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada yang bilang SMK 3 itu apalagi kalau kita mengambilnya PDCA-nya full. Jadi PDCA itu teman-teman plan, do, check, action. Jadi ketika kita mengambil yang PDCA-nya full itu pasalnya banyak sekali, 166 pasal atau persyaratannya banyak. Nah, jadi SMK 3 ini perbedaan dengan ISO secara garis besar adalah kalau SMK 3 kita diperbolehkan milih. PDCA-nya yang full boleh, PDCA-nya setengah boleh. Ya, artinya tidak full PDCA ya, teman-teman. Tapi kalau ISO mau nggak mau ketika kita sertifikasi harus PDCA-nya full gitu ya. Cukup banyak, teman-teman. Jadi kalau kita bahas SMK 3 ini cukup melelahkan kalau pasal-pasal. Nah, cuma yang saya bahas di sini SMK 3-nya lebih ke lampiran 2. Jadi kalau teman-teman buka PP 50 itu cukup tebal. Teman-teman silahkan langsung buka ke lampiran 2. Kenapa di lampiran 2? Karena lampiran 2 adalah kriteria atau persyaratan untuk melakukan penilaian. Ya, jadi kalau auditor melakukan audit ya, melakukan penilaian terhadap suatu organisasi atau perusahaan, mereka yang dilihat adalah lampiran 2. Jadi teman-teman jangan bingung kalau pasalnya nggak urut. Itulah SMK 3 ya, mungkin yang bikin canggih-canggih ya. Kalau ISO kan urut gitu ya PDCA-nya. Nah, ini ISO pasalnya agak-agak tidak urut ya. Intinya teman-teman, kalau kita mau menerapkan SMK 3 secara full ya, kafah gitu ya. Pertama adalah manajemen kita harus nyiapin beberapa hal. Yang pertama, mereka harus punya P2K3. Ya, dan itu harus disahkan. Kemudian harus punya tim tanggap darurat. Mereka harus punya tim internal auditor, mereka harus punya ahli K3 umum, ya minimal 1. Kemudian ada beberapa ahli K3 khusus kalau memang perusahaan mereka terkena yang wajib ya, contoh kayak mereka secara penggunaan kapasitas listriknya misalnya mereka diharuskan harus ada ahli K3 listrik, maka harus. Dan mereka harus punya beberapa operator yang mengoperasikan peralatan-peralatan yang kita sebut peralatan berbahaya ya, seperti alat angkut ya, bejana tekan, tangki timbun dan sebagainya. Nah, ini yang dikatakan mandatori. Jadi SMK 3 tidak mewajibkan perusahaan kita harus ada departemen HSE. Nah, ini ya tolong dipisahkan ya. Jadi departemen HSE, supervisor K3 itu adalah lebih ke kebutuhan perusahaan. Tapi kalau yang mandatori adalah P2K3. Nah, teman-teman harus ingat ini. P2K3 isinya tidak boleh hanya departemen HSE. Ya, kalau teman-teman yang dari perusahaan makanan sudah menerapkan ISO 20000, mungkin pernah dengar ada tim food safety, tidak boleh isinya cuma orang produksi saja, atau tidak boleh isinya hanya orang lab atau QC saja, harus dari berbagai departemen. Nah, itulah sama, P2K3. P2K3 isinya harus perwakilan manajer di semua departemen dan perwakilan, kalau saya suka bilang kroco mumet ya, atau staff di semua departemen. Jadi itulah P2K3 itu yang diwajibkan ya teman-teman. Jadi jangan lupa, yang wajib bukan departemen HSE. Kemudian sama seperti OHSAS ya, yang versi lama ataupun ISO 45000 penggantinya, ya kita diwajibkan di fase plan itu ada yang namanya kebijakan ya, kebijakan K3. Bu Linda. Ya, kalau ya Pak. Mau tanya mau dulu. Di hold. Saya selesaikan sampai plannya selesai ya Pak ya. Ini cuma tinggal sedikit kok. Ya. Jadi di kebijakan K3 intinya yang tanda tangan harus top management. Dan ini harus disosialisasikan kepada semua karyawan. Nanti biasanya waktu audit
auditor suka nanya nih kepada beberapa, dia ambil sampling beberapa karyawan, apakah paham tentang kebijakan K3. Intinya saja ya. Kemudian kita diminta harus punya yang namanya identifikasi bahaya resiko. Ada yang sebutnya HIRA DC ya. Ada yang HIRA, apakah harus pakai metode HIRA DC seperti yang digambar Bu Linda? Tidak harus, teman-teman. Anda punya pakai HIRA DC model FMEA boleh ya. Pakai bow tie juga nggak masalah ya, karena ada banyak sekali metode untuk melakukan HIRA DC. Yang penting ada identifikasi bahaya dan resiko. Kemudian kita harus mengidentifikasi peraturan perundangan K3 yang apa namanya terkait dengan aktivitas perusahaan kita, ya. Dan selanjutnya kita harus membuat yang namanya sasaran dan program. Jadi kalau teman-teman lihat di grafik ini, sasaran dan program K3 perusahaan itu harus inline sama HIRA DC dan inline sama identifikasi regulasi. Jadi nggak boleh nih kita copy paste dari perusahaan lain gitu ya, kemudian kita bikin program K3, nggak boleh. Kenapa? Karena pasti HIRA DC-nya berbeda. Ya, nah zaman now katanya ya, atau era sekarang itu sasaran K3 itu nggak melulu harus yang sifatnya indikator negatif ya, misalnya kayak zero accident, zero PAK itu indikator negatif ya. Sekarang kita diarahkan untuk mencari sasaran yang juga indikatornya positif ya, misalnya pelaksanaan training ya, seperti teman-teman lihat di contoh ya, pelaksanaan training K3 untuk supervisor. Nah, itu atau melakukan pelaporan bahaya paling lambat 2 kali 24 jam. Nah, itu adalah salah satu indikator positif ya. Nah, ini ada sama ya teman-teman, secara umum, secara teman-teman juga sudah paham ada 5 pengendalian bahaya, eliminasi, substitusi. Jadi intinya program-program K3 harus didapatkan dari HIRA, yaitu dari hierarki pengendaliannya. Ya. Jadi ini ditambah lagi satu, yaitu kita melakukan MOC teman-teman, atau di fase planning tuh kalau di SMK 3 itu fase MOC-nya ada di fase planning dia. Jadi sebelum kita beli barang, sebelum kita merubah mesin atau memodifikasi mesin, atau sebelum kita beli mesin baru, dikatakan oleh SMK 3 sebaiknya lakukan management of change, atau tolong identifikasi bahaya resikonya dulu, gitu ya, atau review dulu. Dan sebelum kita bekerja sama dengan pihak ketiga atau supplier, vendor, kontraktor, kita juga diwajibkan untuk melakukan identifikasi bahaya resiko. Baik, ini contohnya tadi ya teman-teman, yang pasal 23 ya, mengidentifikasi regulasi ya, dan ini contoh dari program ya. Silakan Pak Ano, mungkin bisa dibuka sesi pertanyaan. Baik, rekan-rekan kalau ada yang mau bertanya, mau raise hand dulu, mau angkat tangan dulu, di partisipan itu ada tombolnya, raise hand ya. Atau kalau mau langsung bertanya boleh. Kalau tidak ada yang bertanya, mau saya lanjutkan? Di kolom chat nggak ada pertanyaan ya Pak Ano? Nggak ada. Oke. Udah jelas. Nah, ya. Baik, kita lanjutkan ya Pak. Ya, silakan. Oke, jadi saya contohkan teman-teman, ini adalah salah satu sasaran jadi program K3 yang berasal dari HIRA DC. Jadi contoh, jadi dalam HIRA DC teman-teman pasti menemukan, ini contoh HIRA DC ya teman-teman ya, ini hanya sedikit contoh. Jadi dari HIRA DC kita menemukan ada bahaya dan resiko yang signifikan misalnya. Oke, bahaya resiko signifikan ya, kita jadi di kolom pengendalian yang teman-teman lihat additional ya, kontrol ya, itu kita jadikan yang namanya program K3 gitu ya, atau sasaran K3. Jadi contoh di maintenance, ternyata kasus cedera pada operator ya saat melakukan perbaikan mesin itu nilainya tinggi nih teman-teman, resikonya. Nanti dijadikan oleh teman-teman maintenance itu sebagai sasaran K3 di tahun anggaplah 2020. Jadi target mereka adalah tidak boleh sampai ada kecelakaan kerja saat perbaikan mesin. Jadi karena itu mereka ngambil dari HIRA. Jadi biasanya tidak. Jadi contoh yang lain, misalnya fatality saat terkena karena tersengat arus listrik saat perawatan panel listrik. Nah itu nggak boleh terjadi di tahun 2020. Itu adalah sasaran. Teman-teman yang di materi ini lagi masih baru lulus kerja ya, masih lulus baru lulus kuliah. Nah,
Ini kalau saya bilang SMK 3 ini sama seperti kehidupan. Kita harus punya target, benar nggak? Jadi sasarannya apa dulu nih? Nah, sasaran itu dikasih target. Targetnya apa? Misalnya, saya harus menduduki level supervisor di berapa tahun lagi. Nah, itu sama seperti sasaran K3 ya. Kemudian kita masuk ke dalam fase do atau pelaksanaan. SMK 3 mengharuskan perusahaan kita punya yang namanya job desk. Biasanya job desk ada sih, HRD suka bikin ya teman-teman. Tapi ketika saya tanya apakah job desk-nya supervisor QC di laboratorium, ada nggak yang tentang K3? Misalnya contoh, ketika ada anak buahnya supervisor QC terkena paparan HCl misalnya ya, sehingga mengalami luka bakar misalnya atau mengalami iritasi, dilakukan mereka punya kewajiban nggak melakukan investigasi? Nah, karena harusnya investigasi kecelakaan kerja kalau kita mengacu kepada SMK 3, level penyelia harus ikut serta. Penyelia itu supervisor. Nah, jadi salah satunya teman-teman, SMK 3 meminta ada job desk khusus K3. Siapa yang wajib punya job desk? SMK 3 mengatakan, satu, yang resiko K3-nya tinggi. Tahu dari mana resiko K3-nya tinggi? Dari HIRA DC. Balik lagi ya, HIRA DC. Jadi HIRA DC kita suka bilang itu adalah ruhnya SMK 3 ya teman-teman. Jadi dari HIRA DC kita membuat sasaran dan program. Dari HIRA DC kita mengidentifikasi regulasi. Dari HIRA DC kita tahu siapa orang-orang yang resiko K3-nya tinggi. Anggaplah, oh berarti meskipun cuma staff, ternyata staff laboratorium itu ternyata resiko K3-nya tinggi loh. Jadi mereka wajib punya job desk K3. Seperti apa? Misalnya wajib pakai APD misalnya ya saat bekerja di laboratorium. Tapi yang kedua adalah harus ada job desk K3 untuk posisi-posisi yang ada di sini. Ahli K3 sebagai sekretaris, tim tanggap darurat, tim P2K3, inspektor atau tim yang melakukan inspeksi K3, auditor, dan tim investigasi kecelakaan kerja. Jadi ini secara regulasi mereka wajib dibikinkan. Nah, gimana caranya Bu kalau mereka orangnya beda-beda departemen? Kita bikinkan yang namanya SK, yang paling gampang ya, best practice. Nah, ini contohnya teman-teman, salah satu job desk ya. Nah, ini ini S2P adalah PLTU Cilacap, teman-teman. Salah satu klien saya. Ini salah satu job desk mereka untuk asisten manajer maintenance. Mereka punya job desk satu, mengawasi, mengingatkan anak buahnya agar pekerjaan mereka aman. Ya, mereka harus berani menghentikan pekerjaan kalau ada pekerjaan mereka yang tidak aman. Ini salah satu job desk K3. Saya lanjutkan. Di pasal 14 dan pasal 24, meskipun namanya, jadi teman-teman kalau baca SMK 3 itu bacanya harus isinya ya, nggak boleh judulnya. Dibaca bolak-balik, nah teman-teman nanti akan tahu, oh meskipun judulnya keterlibatan tenaga kerja, ternyata isinya itu tentang P2K3 ternyata. Ya, jadi kadang-kadang antara judul dengan isi itu teman-teman bisa jadi berbeda ya. Nah, makanya teman-teman harus bacanya nggak cukup sekali kalau baca lampiran 2 ya. Jadi ini salah satunya teman-teman P2K3. Nah, ya. Kemudian tadi yang sudah saya sampaikan ya, job desk-nya tadi ya. Nah, kegiatannya P2K3 apa sih? Nah, salah satunya mereka harus menyebarkan informasi K3. Salah satunya struktur P2K3 itu harus dikenal, teman-teman. Jadi contoh, saya punya salah satu klien, dia perusahaan oil and gas besar ya. Harusnya sistem K3 mereka sudah bagus. Mereka sempat waktu di audit, ada salah satu temuan mereka adalah operator forklift sempat ditanya sama si auditor, kenal nggak sama ketua P2K3? Harusnya siapa teman-teman ketua P2K3? Adalah harusnya kalau ya kita baca di regulasi adalah top management atau level direksi ya. Tapi teman-teman di lapangan biasanya kenal P2K3 itu adalah level Departemen HSE. Nah, jadi yang disebutin sama si operator forklift ternyata adalah si sekretarisnya gitu ya. Contoh misalnya di sini Pak Eko Wahyudi ketuanya, harusnya sekretarisnya di Mbak Ari Rahmawati, yang dikenal malah Mbak Arinya. Nah, itu salah satu kayak gitu aja udah jadi temuan teman-teman saat kita audit SMK 3 gitu ya. Jadi salah satunya harus disebarluaskan struktur P2K3.
Kemudian teman-teman P2K3 harus melakukan yang namanya sosialisasi tentang K3, ya, inspeksi K3, briefing dan sebagainya, ya. Jadi jadi kalau teman-teman baca ada informasi K3 apa sih yang harus disebarluaskan? Salah satunya kalau teman-teman detail membaca, yang pertama selain struktur, hasil rapat P2K3 itu harus disebarluaskan. Kemudian tentang tata cara bagaimana melaporkan unsafe action, unsafe condition atau pelaporan bahaya itu harus disebarluaskan. Tim tanggap darurat, ya, dan bagaimana emergency response plan itu harus disebarluaskan. Jadi salah satunya auditor suka nanya kepada karyawan, paham nggak tentang, ya? Nah, kemudian kita punya di fase 2 ada tentang bagaimana kita menempatkan personil. Jadi pasal ini biasanya untuk HRD, bagaimana mereka merekrut karyawan, bagaimana mereka melakukan mutasi atau mempromosikan karyawan ke level yang lebih tinggi. Jadi dikatakan di sini adalah SMK 3 cuma minta 1, karyawan itu harus dipastikan sehat. Oke, sehingga dan selain itu karyawannya kompeten dalam hal K3, gitu ya, karena setiap pekerjaan pasti ada bahaya dan resikonya. Oleh karena itu SMK 3 mengatakan harus ada standar kompetensi K3 untuk karyawan, yang selanjutnya dan satu lagi adalah harus ada persyaratan kesehatan. Minimal persyaratan kesehatannya adalah fit to work, gitu ya. Oleh karena itu surat keterangan sehat itu kadang-kadang nggak cukup untuk membuktikan kepada auditor SMK 3. Kenapa? Karena surat keterangan sehat yang dari puskesmas, ya, itu belum tentu sehat untuk bekerja, teman-teman. Tapi sehat berdasarkan pemeriksaan dari si puskesmas tersebut. Belum tentu sehat untuk bekerja, gitu ya. Nah, selanjutnya masih di HRD, ini mengenai pelatihan K3. Ini bedanya sama sistem manajemen yang lain, teman-teman. Kalau di sistem manajemen lain, pelatihan itu berdasarkan identifikasi kebutuhan pelatihannya berdasarkan gap kompetensi. Jadi karyawan tadi kan harus punya standar kompetensi, ya. Contoh, level operator harus paham mengenai bagaimana cara penggunaan APD yang benar dan mereka memahami bagaimana instruksi kerja pengoperasian mesin. Anggaplah dia punya 2 standar kompetensi K3. Nah, ketika ada karyawan baru, mereka minimal harus diberikan 2 pelatihan itu. Nah, ketika ada 1 pelatihan yang belum terlaksana, itu yang disebut dengan gap kompetensi, gitu ya. Atau supervisor itu punya kompetensi harus melakukan investigasi. Berarti mereka harus diajarin tentang investigasi. Nah, ketika seseorang mau dinaikkan dari staf menjadi supervisor, ini sudah diidentifikasi, ini adalah gap, gitu ya, gap kompetensi. Jadi mereka harus dikasih training. Nah, itu yang namanya gap kompetensi. Tapi yang kedua, kalau berdasarkan SMK 3, training itu harus berdasarkan identifikasi regulasi A3. Nah, contoh nih, ternyata dikatakan di salah satu regulasi tentang P3K, setiap 100 karyawan itu harus ada 1 orang karyawan yang di-training, yang disertifikasi kementerian untuk P3K. Nah, ini adalah yang namanya identifikasi regulasi untuk melakukan pelatihan, teman-teman. Jadi salah satunya kalau di SMK 3 nih kuatnya di situ. Ya, selain gap kompetensi, pelatihan berdasarkan identifikasi regulasi, ya. Intinya dalam SMK 3 ada beberapa pelatihan-pelatihan yang sifatnya mandatori, ada yang sifatnya voluntary atau tidak wajib. Tapi apapun jenis pelatihan yang kita lakukan dalam K3 sama seperti ISO yang lain, wajib ada yang namanya TNA atau identifikasi kebutuhan. Nah, ini sebagai contoh biar teman-teman bisa membayangkan seperti apa sih yang namanya standar kompetensi K3. Nah, ini masih di S2P tadi ya, teman-teman, PLTU Cilacap. Seorang asisten manajer maintenance, mereka punya sekian banyak kompetensi mutu untuk melakukan perbaikan atau perawatan mesin PLTU. Teman-teman bisa lihat sebelah kiri. Yang sebelah kanan bawah itu adalah kompetensi K3. Ya, contohnya salah satunya ada melakukan risk management. Mereka harus paham bagaimana melakukan inspeksi, investigasi, dan mereka harus secara kesehatan fit to work. Jadi itu. Lalu pelatihan di SMK 3, mereka mengatur bahwa manajemen
supervisor wajib diberikan pelatihan tentang K3. Jadi nggak boleh hanya level-level kroco mumet ya teman-teman ya. Manajer bahkan sampai top manajemen harus diberikan pelatihan sesuai dengan kewajiban hukum mereka apa, gitu ya. Kemudian pelatihan bagi pengunjung dan kontraktor. Nah, kalau yang disebut dengan pelatihan khusus berarti yang tadi teman-teman ada memang regulasinya, ya. Pengendalian dokumen sama seperti ISO yang lain teman-teman. Nah, jangan bingung nih. Ini sedikit ngajarin ISO juga nih ya Pak Anom ya. Jadi dokumen dengan catatan itu berbeda ya. Dokumen itu paling gampang kalau kita bilang dokumen adalah sesuatu yang menjadi acuan. Oke, contohnya prosedur ya, regulasi itu dokumen. Kalau catatan lebih kepada bukti. Nah, dokumen di SMK 3 diatur bahwa sama lah ya seperti ISO yang lain, harus ada identifikasi ya. Yang beredar itu harus dikendalikan ya. Yang spesial di SMK 3 dan agak ribet, kalau saya bilang agak gagal move on adalah manual SMK 3 harus bisa diakses oleh semua karyawan. Nah loh, bayangin kalau di ISO yang lain bisa pusing ini, Kak. Karena manual itu level tertingginya dokumen ya. Kadang-kadang ngapain ya, misalnya saya punya operator pantry misalnya atau operator kantin, ngapain mereka harus mengakses manual. Kadang-kadang kita mikirnya seperti itu ya. Tapi nggak apa-apa, itu sudah menjadi regulasi ya. Paling tidak mereka harus tahu tempatnya. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke intinya SMK 3. Jadi, departemen-departemen yang resiko K3-nya tinggi, dikatakan mereka harus punya sistem kerja aman. Jadi, masalah APD, masalah harus ada SOP sama IK, pengawasan itu ada di pasal 61 dan 62. Untuk area-area, ya Pak? Bu Linda mau break pertanyaan dulu, jawab pertanyaan dulu. Teman-teman sudah ada yang bertanya? Ada, sudah ada. Oke, Pak, ini kebetulan saya selesaikan sampai fase 2, boleh? Boleh. Tinggal sedikit ya teman-teman. Jadi area terbatas itu adalah area yang dari HIRA DC ternyata punya banyak bahaya. Contoh kayak area workshop, area gudang bahan kimia, kita beri area terbatas ya. Ada pembatasan area dan kita sebut apa bahayanya, APD apa harus mereka pakai. Di pasal 65 kita masuk ke dalam pekerjaannya teman-teman maintenance, pekerjaan teman-teman GE ya, General Affair, yang mereka harus melakukan perawatan gedung, perawatan mesin ya. Jadi mereka harus melakukan perawatan perbaikan, bukan hanya memastikan mesin itu baik kembali, tapi memastikan mesin itu aman. Nah, kata kunci di situ, mesin itu aman. Sehingga ketika ada mesin rusak, harus ada identitasnya dan sebagainya. Ya. Nah, di pasal 9 lebih kepada masalah gudang nih teman-teman. Ya, jadi di gudang biasa suka ada penanganan manual atau mekanis menggunakan forklift, ya, crane dan sebagainya. Kemudian harus ada bagaimana kita menyimpan barang secara aman, ya. Kita bikin FIFO ya. Kemudian standar ketinggian barang juga diatur. Lalu yang spesial adalah di pasal 93, yaitu pengendalian bahan kimia berbahaya ya. Mungkin secara umum teman-teman sudah mulai paham ya. Intinya teman-teman operator atau yang menangani bahan kimia harus mendapatkan pelatihan, bahan kimia sendiri harus ada di label dan simbol dan sebagainya, SDS dipahami. Lalu ketika kita beli bahan atau barang atau kita beli jasa ya atau melakukan pengadaan kontraktor di mana bahan tersebut ada bahaya khusus seperti beli bahan kimia atau kita beli barang seperti kita beli APD ya, ada resikonya APD-nya palsu. Atau kita melakukan pengadaan kontraktornya mau bikin gudang atau perbaikan atap gedung kita ya, itu kita harus melakukan pengendalian. Dimulai dari seleksi itu berarti kita memastikan perusahaannya paham tentang K3 ya. Lalu kita melakukan evaluasi juga teman-teman ya. Lalu di pasal 67, 68, 69 intinya adalah tentang tanggap darurat ya. Intinya harus ada tim ya, timnya harus disertifikasi, dilakukan sosialisasi tentang emergency response plan, dan kemudian dilakukan simulasi tanggap darurat. Ya, mungkin itu Pak Anom, silakan ya. Mungkin dibuka pertanyaan. Oke, silakan ke Mas Dodi dulu ya, yang sudah resen dulu. Silakan di unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Ya Pak, monggo. Saya unmute udah. Bentar. Oh ya, masih. Udah. Silakan, Pak. Baik, bagaimana Pak? Sebentar, Pak Dodinya. Karena kalau saya lagi share screen, saya nggak bisa buka chattingnya teman-teman ya. Saya coba buka chattingnya teman-teman. Ini Pak Dodi sebenarnya udah mau nanya tadi. Oke. Baik, kalau Pak Dodinya belum online, saya coba masuk ke pertanyaan teman-teman ya. Dari Pak Imam dulu ya, Mas Imam dulu ya. Oke. Baik. Di sini Pak Imam menanyakan komitmen dan kebijakan, apakah berarti sebuah perusahaan yang tidak memiliki HSCT bisa mengajukan SMK 3? Ya Pak Imam, karena yang wajib adalah P2K3 Pak. Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Kalau Bapak mau lebih detail memahami, ada di Permenaker 487 ya teman-teman. Jadi di situ kita tahu siapa sih sebenarnya ketuanya, kemudian susunannya seperti apa. Karena kalau perusahaan kita ternyata punya serikat, salah satu anggota serikat harus menjadi anggota P2K3. Jadi dan P2K3 nggak boleh isinya cuma orang HSE aja. Kalau kebetulan perusahaan kita punya departemen HSE, ya. Kemudian saya yang Pak Dodi dulu. Ini udah siap. Oke, monggo Pak Dodi. Monggo Pak Dodi. Halo. Ya, monggo Ya. Pak Dodi. Sudah dengar suara saya? Udah. Sudah Silakan. Pak. Tadi terkait sasaran resiko identifikasi kecelakaan kerja, apakah itu dibuat sesuai dengan adanya kecelakaan kerja atau seperti kita membuat sebuah risk management? Jadi kita melihat dari pola prosedur, langkah-langkah prosedur bahwa dibuatkan identifikasi, ataukah memang ada kejadian dibuatkan sasaran? Lalu yang kedua, ini dua pertanyaan aja. Terus yang kedua, kalau misalkan ada perusahaan mempunyai 3 cabang, apakah dia harus mempunyai ahli K3 satu-satu atau satu ahli K3 untuk 3 perusahaan? Itu aja Bu Linda. Terima kasih Bu Linda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Pak Dodi, saya jawab yang pertama dulu ya. Tadi yang pertama yang ditanyakan tentang identifikasi bahaya dan resiko. Jadi perlu diketahui bahwa identifikasi bahaya dan resiko ini teman-teman sebetulnya dibebaskan mau menggunakan metode apa, mau mazhabnya menganut kemana gitu ya. Kalau kita mempelajari risk management, kita bilang bahwa yang paling bagus mengidentifikasi resiko adalah dengan cara proaktif, tidak boleh pasif. Kalau kita jadi identifikasi resiko pakai cara pasif boleh saja. Jadi misalnya dahulu kala 5 tahun yang lalu pernah loh mesin ini terjadi tangan terjepit, kemudian kita masih mengidentifikasi padahal itu sudah 5 atau 10 tahun yang lalu, itu boleh, tapi tidak efektif dan yang dianjurkan adalah proaktif ya teman-teman. Ya itu yang pertama Pak. Jadi saya setuju dengan konsep risk management yang ada di beberapa standar seperti ASNZS 4360, ISO 31000. Intinya ketika mengidentifikasi resiko, teman-teman lebih ke proaktif ya. Boleh melihat dari kejadian di beberapa perusahaan lain yang sejenis dengan kita, atau teman-teman mengidentifikasi seperti dari sisi helikopter view ya. Nah, menjawab pertanyaan Pak Dodi yang kedua, apakah kalau saya punya 3 cabang perusahaan itu harus punya 3? Iya Pak, kalau Bapak mensertifikasi ketiga-tiganya, karena SMK 3 itu mengacu lokasi Pak di sertifikat. Jadi sebagai contoh ya Pak, saya punya klien yang namanya PT Bayu Buana Gemilang, dia penyalur gas Pak, natural gas. Dia punya kantor pusat, dia punya kantor area barat di Cikarang, dia punya kantor area timur di Surabaya. Nah, dia harus punya. Nah, akhirnya kalau memang dia harus mensertifikasi ketiga lokasi, dia harus punya tiga-tiganya. Nah, tapi karena kebetulan dia baru punya 2, yang disertifikasi itu baru 2 Pak. Kalau misalnya perusahaannya belum sertifikasi, Bu Linda? Ya Pak. Kalau perusahaan belum sertifikasi gimana? Nggak apa-apa, menerapkan dulu. Jadi ada beberapa perusahaan, kalau Bapak lihat contoh yang BUMN, biasanya kayak PLN dia mengadopsi bottom up. Jadi bawah-bawahnya dulu, karena lebih high risk PLTU. Ya kan Pak? Nah, atau pembangkit kita bilang
yang di cabang-cabangnya itu mereka ngadopsi dulu. Baru PLN yang di level-level kota itu baru mereka terakhir biasanya. Nah, tapi kalau Bapak lihat Angkasa Pura itu kebalik, atau Bapak ngeliat saya punya klien Airnav ya. Airnav tuh malah atasnya dulu, Pak. Oh, gitu, atasnya. top down. Nah, itu balik lagi, Pak, kepada top manager. Ya. Iya. Siap. Baik. Terima kasih. Baik, Pak Dodi. Saya beralih ke pertanyaan dari Bu Irma ya, Pak ya? Bu Irma. Mbak Irma ya. Baik. Mbak Irma, jadi apa sih perbedaannya SMK 3 dengan ISO 45001/2018? Ini sama seperti kalau saya bandingin, di sini siapa ya Pak yang wajahnya tampak muda nih ya, gitu ya. Mbak Riri ini kayaknya wajahnya muda nih, gitu. Mas Ano muda. Sama, iya. Kalau saya, kalau Pak Ana mah udah kelihatan ubannya nih ya kan. Jadi sama nih pertanyaannya. Jadi artinya gini, PP 50 keluarnya di 2012. Dia pasti mengacu kepada regulasi atau standar ISO yang versi sebelumnya. Berarti dia mengacunya ke OSAS atau dia mungkin ngacu ke ISO 9001 versi 2008, teman-teman. Ya, saat pembuatannya. Tapi kalau ISO 45001/2018 ya pasti. Jadi kalau dibilang apa sih perbedaan signifikannya, Bu Linda? Dia ISO 45001 lebih melihat kompatibelnya dengan kondisi saat ini ya, teman-teman. Jadi nah, dia lebih gaul atau lebih move on ya. Jadi contoh kalau teman-teman membaca pasal ISO 45001, dia mengenal ada istilah kontraktor. Mereka mengenal istilah outsourcing. Mereka mengenal istilah beberapa istilah yang belum digunakan sama sekali oleh PP 50 gitu ya. Mereka mengenal ada istilah improvement. Di PP 50 kita belum mengenal improvement ya. Karena sejatinya teman-teman ada perusahaan yang sekian tahun nggak pernah terjadi kecelakaan kerja. Tapi apakah nggak perlu ada improvement? Harus ada improvement kan? Gitu ya. Kalau di SMK, kalau di ISO 45000 meminta itu. Jadi mereka lebih update lah ya kalau bisa dibilang. Nanti kapan-kapan kalau nanti Pak Ano masih ada waktu, saya kemarin sempat bikin materi itu ya Pak ya. Jadi semoga bisa diakomodir oleh Pak Ano. Ya. Kemudian dari Mbak Ella, Bu Linda, apakah struktur P2K3 harus diketuai oleh direktur? Apa ada syarat lain nggak agar bisa menjadi ketua P2K3? Iya Mbak Ella, jadi sebenarnya gini, saya punya klien yang lain nih. Tapi kalau kasih contoh-contoh yang kurang oke, saya nggak mau sebut nama perusahaannya ya. Si perusahaan ini, ketua P2K3-nya itu level staff. Tapi dapat pengesahan loh Mbak Ella dari Disnaker, coba. Nah, makanya kita suka bilang ya, disitulah kadang kita merasa sedih ya kan Mbak Ella. Yang bikin regulasinya pemerintah, yang menyalahi juga pemerintah gitu ya. Tapi itulah kenapa teman-teman, kita yang lebih paham regulasi, kalau bisa waktu bikin P2K3, ajarkan yang benar. Karena di situ dikatakan, ketua itu harus pengurus. Pengurus itu bukan pengurus PKK loh ya, teman-teman, jangan salah. Jadi kalau baca regulasinya pemerintah ini, aduh, bacanya harus bolak-balik, karena bahasanya itu kayak contoh, penyelia. Penyelia ini siapa penyelia, Pak Ano? Nah, bingung kan? Bahasa pemerintah itu Pak membingungkan memang. Ya, penyelia itu adalah... Nah, nanti kalau ada yang, nanti kayaknya kalau ada yang aparatur sipil negara bisa-bisa saya dilaporin. Jangan dilaporin ya teman-teman. Jadi ini hanya contoh aja. Jadi teman-teman kalau membaca betul-betul harus detail. Jadi ternyata yang diminta adalah pengurus. Pengurus itu adalah direksi. Boleh nggak GM Bu? Ya nggak masalah lah kalau GM. Ya salah satunya tadi yang S2P yang menjadi ketua P2K3-nya adalah kita sebut GM. Ya nggak apa-apa karena GM itu sudah di levelnya BOD dan sebagainya, ya. Nah, kemudian dari Pak Dedi. Pak Bu Linda, bagaimana cara membuat training need analysis? Yang paling gampang tadi Pak Dedi bikin dulu standar kompetensi atau di beberapa perusahaan mereka sebut namanya matrix skill. Jadi contoh level supervisor tadi ya kalau teman-teman lihat tadi ya atau manager untuk K3 mereka harus punya kompetensi salah satunya melakukan bisa melakukan identifikasi bahaya resiko, yang kedua bisa melakukan investigasi kecelakaan kerja misalnya. Itu level supervisor dan manager. Kita sudah bikin standar tuh. Lalu kita membuat yang namanya gap kompetensi, gap. Ya. Saya nggak tahu nih ya,
Pak Basuki udah nikah atau belum? Pak Deddy Pak udah Deddy. nikah atau belum? Nah, Pak Deddy kalau udah nikah atau udah kalau belum nikah punya pacar misalnya, perempuan biasanya daya untuk melakukan gap lebih kuat ya. Misalnya Bapak ada bau parfum wanita pulang kerja gitu ya, suka katanya si istri suka bilang, wah ini ada gap gitu ya Pak Anom. Gitu ya. Gap. Nah, gap itu apa? Gap itu adalah perbedaan antara standar dengan aktual. Jadi contoh, kita mau ngangkat dari staff menjadi supervisor. Padahal dia belum punya nih pelatihan investigasi kecelakaan kerja. Padahal